Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Febianti dengan NIM akhir 10 dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Program studi akuntansi. Di video ini, saya akan membahas materi mengenai analisis kasus teori bisnis digital dan intelijensi bisnis. Sebelum masuk ke materi, mari kita dengarkan kata sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis, yaitu Bapak Masrul Huda SEMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Selanjutnya adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat, demonstrasi, dan keadilan. Dari surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Berikut adalah subjudul yang akan dibahas. Yang pertama adalah intelijensi digital dan dinamika demonstrasi. Yang kedua adalah intelijen digital dalam kasus korupsi perangkat alat digital. Ketiga, tentang framing media sosial. Intelijen digital dalam kasus Ferry Irwandi. Keempat, tentang analisis kasus TNI dalam framing politik digital. Kelima, yaitu legitimasi negara dan tata kelola instansi dalam bisnis digital. Keenam adalah strategi pertumbuhan bisnis digital menurut Raymond Chin. Ketujuh, tentang peluang bisnis digital berbasis AI. Dan terakhir, tentang marketing funnel sebagai fondasi bisnis digital. Video pertama membahas tentang intelijensi digital dan dinamika demonstrasi. Poin pentingnya yaitu DPR menaikkan tunjangan, dianggap tidak adil, aksi demo dilabeli terorisme. Isu Intel TNI menimbulkan keraguan publik terkait transparansi dan koordinasi aparat. Analisisnya yaitu, intelijen digital diperlukan untuk verifikasi data dan mengungkap isu Intel TNI. Penanganan aksi massa harus berlandaskan nilai Islam, adil, amanah, transparan, dan menjaga kemaslahatan. Video kedua membahas mengenai intelijen digital dalam kasus korupsi perangkat alat digital dari kasus Nadiem Makarim. Poin pentingnya yaitu harga jauh di atas pasar menandakan adanya potensi markup sekitar 2 triliun rupiah. Lalu, kualitas rendah sehingga program digitalisasi gagal efektif. Serta pengadaan e-katalog minim transparansi sehingga rawan manipulasi. Analisis dari poin tersebut adalah Islam melarang memakan harta secara batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Lalu, kasus ini merugikan negara, guru dan siswa, serta perlu digitalisasi pendidikan dengan pengawasan berbasis intelijensi digital. Video ketiga membahas mengenai framing media sosial, intelijen digital dalam kasus Ferry Irwandi. Poin pentingnya yaitu adanya kerentanan komunikasi publik dan tumpang tindih kewenangan. Lalu, Ferry siap diaudit data dan aset, dan media sosial menjadi perang narasi. Isu hukum menjadi politik dan opini publik, serta masyarakat rawan polarisasi akibat framing dan konflik digital. Analisisnya yaitu, intelijensi digital memengaruhi penyebaran narasi, framing isu, dan pembentukan opini publik. Kasus ini perlu pengelolaan intelijensi digital transparan.
Islam melarang menyebar fitnah yang merusak persatuan umat. Video keempat membahas mengenai analisis kasus TNI dalam framing politik digital menurut perspektif Gatot Nurmantio. Poin pentingnya yaitu TNI di framing provokator yang menyebabkan citra militer melemah di ruang digital. Lalu, viralnya penangkapan intel TNI merusak fungsi intelijen, dan Gatot menilai operasi politik digerakkan lewat narasi digital. Analisisnya yaitu, kasus ini menunjukkan bagaimana framing di ruang digital dapat melemahkan legitimasi institusi dan mengancam stabilitas pemerintahan. Video kelima membahas mengenai legitimasi negara dan tata kelola instansi dalam bisnis digital menurut perspektif MH Ainun Najib atau Cak Nun. Poin pentingnya adalah aset negara diperlakukan seolah milik pemerintah. Lalu, hak tanah rakyat terampas dan lemahnya regulasi menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan aset negara. Analisisnya yaitu, dalam bisnis digital, tata kelola transparan penting agar infrastruktur dimiliki bersama. Diperlukan kepemimpinan berwibawa, amanah, adil, dan tidak merampas hak rakyat untuk memulihkan legitimasi negara. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Video ke-6 membahas mengenai strategi pertumbuhan bisnis digital menurut Raymond Chin. Poin pentingnya yaitu membangun bisnis dari nol dengan minim planning dan rilis MVP. Lalu, fokus bisnis terdiri dari produk, marketing, dan operasi, serta unit economics jadi kunci keberlanjutan. Analisisnya adalah, pendekatan ini tekankan eksekusi cepat, rilis MVP untuk feedback, unit economics jaga finansial, marketing dan operasi jadi dasar ekspansi. Video ketujuh membahas mengenai peluang bisnis digital berbasis AI yang disampaikan oleh Raymond Chin. Poin pentingnya adalah, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan 4,5 ribu triliun pada tahun 2030 mendatang. Lalu, model bisnis digital berbasis AI yang mempunyai peluang besar diantaranya adalah Clipper Affiliate, UGC Agency, dan Remote AI Work. Analisisnya yaitu, model bisnis tersebut relevan dengan tren karena memanfaatkan pola konsumsi digital modern. Video ke-8 membahas mengenai marketing funnel sebagai fondasi bisnis digital menurut Raymond Chin. Poin pentingnya yaitu ada 5 tahap funnel atau customer journey, mulai dari awareness, consideration, conversion, loyalty, dan advocacy, di mana strategi tiap tahap berbeda-beda. Namun, advocacy atau promosi dari pelanggan adalah pemasaran paling efektif. Analisisnya yaitu, marketing funnel memahami perjalanan konsumen secara bertahap. Prinsip funnel sejalan dengan sidik, jujur, amanah, menepati janji, sabar, bertahap dan sabar, dan ihsan, pelayanan terbaik. Sekian pembahasan mengenai bisnis digital dan intelijensi bisnis. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.